Hadir berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkati Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Amin Allah. Salam dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak rahimahullah, alhamdulillah malam ini kita sudah berada di tanggal 15 Syawal. Tapi masih ada satu hari esok untuk kita berpuasa Ayyamul Bid. Dan masih ada sekitar 14 atau 15 hari lagi untuk kita melakukan puasa sunnah Syawal. Selesai Syawal itu Pak. Alhamdulillah. Ya, saya ada setengah bulan lagi kok. Mulai hari lain. Karena pasang niat, pasang tekad harus selesai. Karena waktunya hanya 1 bulan. Jadi masih tersisa 15 hari lagi untuk kita berpuasa sunnah Syawal. Karena kata Rasulullah begini, siapapun yang telah menyelesaikan Ramadannya, pansoma Ramadan atau asba'a sita min Syawal. Siapapun yang telah menyelesaikan puasa Ramadannya kemudian menambah dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka pahala puasa Ramadan yang 1 bulan Allah sempurnakan jadi 1 tahun. Pak, kok bisa 1 tahun jadinya Ibu Ahmad? Karena setiap puasa kata Nabi Allah kalikan 10. Ramadan 1 bulan kali 10, berarti awaklah berpuasa di sisi Allah 10 bulan. Sementara 1 tahun itu ada 2 bulan. Jadi kita lah dapat 10 bulan menuju ke 2 bulan, kurang 2 bulan lain. Maka yang 2 bulan itu didapatkan dari puasa 6 hari kali 10 sama dengan 60 hari. 60 hari itu berapa bulan Bapak? 2 bulan. Jadi makanya kalau awaklah selesai 1 bulan Ramadan, awaklah berpuasa di sisi Allah 10 bulan, maka bertekadlah tambah 6 hari lain di bulan Syawal toh, maka puasa awak yang 1 bulan Ramadan jadi 1 tahun. Tapi kalau ibu bapak tak menambah puasa 6 di bulan Syawal toh, maka sayutlah untuk disempurnakan jadi 1 tahun. Masa 1 bulan bisa, 6 hari tidak bisa gitu. Apa alasannya? Lata siro tidak puasa. Lata lama itu tidak puasa, pak tadi mau balik hari bapak puasa rayu kan. Alah malih itu puasa 6. Jadi insyaallah masih ada 5 balik hari lain. Kalau besok ibu bapak langsung mulai Rabu sampai 2 pahala Syawal sama Yaumul Bid. Besok Kamis 2 dapat puasa sunnah Syawal dengan puasa sunnah Kamis. Sudah tuh di 2 minggu kamu koi ibu apaan suasa Senin Kamis selesai itu. Di Senin Kamis dapat 2 pahala tuh Syawal, Kamis, Syawal, Senin gitu. Insyaallah. Bisa dibuat. Baik, malam ini kita kutip 1 ayat dalam surah At-Taghabun, surat yang ke-64 di ayat 14. Ini berkaitan dengan masalah memaafkan ibu bapak. Ya mumpung suasana kita masih dalam bulan Syawal, masih halal bihalal. Jadi nama istilahnya Pak halal bihalal. Pakai nama istilah Arab halal bihalal.
Tapi di Arab sini nak tahu lebih halal dulu. Lebih halal katanya di Indonesia sih. Sejarahnya dulu Soekarno tuh beliau mengumumkan dasar negara itu Nasakom dulu, nasional, agama dan komunis. Maka pecah yudikatif, eksekutif dengan legislatif itu 3 buku sejarah terpecah. Di mana sudah dibabat oleh Soekarno untuk menyatukan 3 buku sejarah kembali, juga cara silaturahim menyatukan ketika ada negara tadi. Maka dibuatlah cara itu halal. Di halal yang pertama itu sebenarnya maknanya bahwa kita sudah dihalalkan Allah. Karena awal sebulan Ramadan itu sama artinya kita lah berhalal bihalal dengan Allah. Arti halal itu kan tidak ada lagi yang menghalangi, tidak terhalang atau tidak ada penghalang, itu artinya halal. Makanya suami istri itu sudah disebut halal hubungannya karena tidak ada yang menghalangi lain. Tapi seseorang yang dengan bukan mahramnya itu haram. Haram di sini artinya terhalang. Walaupun yang menghalangi itu tidak nampak, cuma haram itu artinya ada yang menghalangi sehingga dia tidak bisa melakukan apapun kalau belum halal. Nah, sementara itulah halal. Begitu 1 bulan Ramadan awak berpuasa, malamnya ditambah dengan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, maka kata Nabi man shoma Ramadana, atau di hadis kedua man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang di bulan Ramadan siangnya berpuasa, malamnya tarawih dan witir, maka sebulan itu Allah ampuni semua dosa-dosanya yang sudah berlalu. Amin. Makanya 1 Syawal awak fitri gitu, fitrah kembali ke kesucian awak, ibaratkan bayi yang baru dilahirkan ibunya. Ada dosa awak memang habis itu, makanya halal di situ. Di antara kita dengan Allah itu sudah halal. Amin. Kini tinggal awak sama awak lagi bapak. Awak sama awak pun harus kita halalkan. Karena yang acok menjadi penghalang di antara awak karena dosa. Dosa dengan sesama. Kalau dosa dengan Allah tadi lagi diselesaikan di Allah dengan Ramadan. Kini dosa sesama awak. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa dzunub, apa itu dosa? Kata Nabi, ma atroka fi sadrik. Apa yang membuat hatimu gelisah, itulah dosa. Ya. Kalau ketika berdosa ke Allah pasti itu tidak aman. Bahkan orang yang tidak pernah sholat itu kalau dijajak dia sholat itu dia tidak mau tuh gelisahnya tuh. Dosa banyak. Bukan tidak mau sholat dosa lah berlapis-lapis. Jadi dosa itu yang menghalangi antara itu dengan Allah. Nah kalau sesama awak, ya dosa itu ibu bapak. Ibu bapak kalau batangkan, lalu lama tak malam. Ya. Enggak. Kalau pun masih cek kamar tu berhubungan tu, karena ada yang menghalangi walaupun tak nampak. Dan nanti kata Rasulullah yang membuat manusia itu di akhirat menjadi bangkrut adalah halangan dengan sesama manusia. Halangan kita sama kita yang menyebabkan kita banyak jadi bangkrut. Atadruna ma huwal muflis, kata Nabi. Tahu tak kalian siapa orang yang dikatakan bangkrut? Yang bangkrut itu kata Nabi begitu hari kiamat digiring menuju ke mahsyar. Ada orang yang membuat amalannya banyak dari sisi sholatnya, dari sisi zakatnya, dari sisi sedekahnya, dari sisi haji, umroh dan segala macam. Di bawah itu. Tapi nanti manusia sesama manusia akan saling mencari untuk menyelesaikan urusan yang tidak pernah diselesaikan ketika di dunia. Cuma jangka waktu di masa itu jadi lama oleh Allah Bapak, karena awak akan saling mencari nanti.
50.000 tahun gitu. Kalau lain model di dunia apa 50.000 tahun sana mau iko tidak matahari ditarik mendekati ke ubun-ubun manusia di masa itu, sehingga jarak antara matahari dengan ubun-ubun itu hanya sepanjang pensil calak. Itu hadis Nabi. Ada panjang pensil calak itu kurang lebih sejengkal. Segitulah jarak matahari. Awak kapal puta-puta di masa itu dalam jangka waktu 50.000 tahun. Dek kano yang menghalangi awak tadi, dek kano dosu sama awak tadi, akhirnya awak saling mencari. Dan mencari itu bukan hanya untuk minta maaf, tapi kemagihan amal ke orang itu atau menerima dosu dari orang itu. Jadi di akhirat di masa itu nanti kami tarik saja Pak. Ambo dulu berdosu ke ibu, mengujian ibu, oh goblok dan bos selamat. Tidak maaf bagimu berlaku juga. Tidak bisa dengan maaf lain. Pasalah kamu selamat. Lalu aku dosu. Jadi barter di situ terjadi, Bapak. Apakah kita membarternya dengan amal, dengan pahala, selesai urusan di dunia yang ditunda-tunda dulu. Kalau enggak, dosa orang ambil dewa. Kareng besok dia kira. Nah, apa menyebabkan awak coba kerja? Jadi pertama, mulut. Dosa mulut kepala yang banyak itu. Nah, makanya pepatah mengatakan mulutmu harimau, hati-hati. Tapi kini yang membuat orang berdosa tak boleh dari bawah jari. Sambil duduk orang berdosa sambil golek-golek berdosa lah kalalo berdosa karena jarinya main tarik. Jadi kini bukan mulutmu harimau, jarimu singamu gini. Kalau dulu orang bagunjiang ada caranya Bapak, baik ke rumah orang sambil duduk mencari kutu, di situ orang bagunjiang. Kini orang tak pernah mencari kutu untuk bagunjiang lebih Bapak. Cukup duduk bergolek-golek santai di rumah, ada snack di sana, minuman ada kue itu duduk santai di dalam. Terus batu tubi segunjiang tu, batu tubi itu dosa dapat. Jadi kalau dulu orang bagunjiang dengan mulut, kini orang bagunjiang dengan jari. Maka kini serba online, di bawah dosa pun dosa online, kunjiang pun kunjiang online ini. Perlu ke Pak Anda kalau orang kini lebih tambah maju misalnya. Ya, kalau dulu pakai baris tuh Pak sampai mencari kutu saat itu otaknya tuh. Kutu habis, pahala pun habis, tapi tidak pindah orang itu. Hati Bapak. Jadi awak nanti akan mencari negara-negara itu mulut atau jari awak. Yang kedua, tangan, kekuasaan. Teman banyak kecil Nabi, orang yang paling lama hisapnya dua bisa dia kira coba. Pertama orang kaya, yang kedua pejabat. Orang yang punya jabatan. Buka surah Al-Haqqah surah 69 di bawah ayat 24-29. Ada penyesalan orang di situ. Ma'aghna'anni maliyah, silaku lah hambo ba'amak kedua hambo kayu. Halaka'anni sultaniyah, silaku lah hambo dulu makanya punya jabatan tinggi. Yang dua kok kini dia gajah-gajah orang berubah. Lagi kata kalau ke bawah boleh kuliah pikir balik udah jadi tu mendapatkan harato tu. Tapi nanti dia baru menyesal. Karena makin kayu seseorang makin lampu masuk surga. Bahkan orang kayu tu paling lambat masuk surganya dari yang lain 500 tahun. Alah santai-santai, kanyang-kanyang lo pada kau boleh santai. Lah 500 tahun orang lampu di surga tu baru orang kayu kau ketipu menyusul itu. Awak adalah pasuwe di dalam rumah. Lah satu dia baru datang. Kenapa? Semakin banyak haratonya, semakin banyak dan paling lama hisapnya. Makanya menyasar sudah lampu baru lupa jadi kayu. Ini kadang-kadang kayu itu lama. Kalau ibu belanja di minimarket kan kalau balik sih kalau pak kok suruh kue tetap kayu pulang. Jadi kalau ibu belanja, bukan keranjang, beli keranjang tenteng, lalu ada
keranjang beroda dan belo, panuh lo tu. Makin padat keranjang ibu apa malanjo semakin lama tak dikasir. Kalau cik-cik yang berkot adakah itu bisa hisap bawa makin banyak haratoa makin lama hisapnya. Kalau orang kayu itu paling lama usul-usul gonya. Itu pejabat je halakaan ni sultania. Ini makin tinggi jabatan seseorang makin lama. Karena satu orang saja dizalimi akan dicarinya nanti di akhirat itu. Pak RT misalnya, berapa banyak warganya, ada yang pernah menzalimi warganya seorang saja dicari besok di akhirat itu Pak. Abang-abang itu ke RW, lurah, camat. Bagi juga presiden lah Pak. 278 juta masyarakat Indonesia kalau cari cik-cik besok ke bagian pahala tu. Ayo kok banyak. Ya Pak. Makanya besok menyasar itu. Itu Pak, kini orang berlomba-lomba mendapat jabatan. Maka dengan cara apapun dilakukan, dia halalkan asalnya dapat jabatan. Tapi besok di akhirat halakaannya sultania cilaku lah bawa amak dulu aku punya jabatan. Ya syukurlah bahwa ada jabatan gue dulu. Dah banyak siapa besok dah kawannya saya datang. Cuma nak kayu dipikir. Kalau ada orang bantu oportuner, gantilah jawaban saya laku sampai besok tu. Tapi yang lakunya dia dijual. Artinya semakin kayu awak semakin lama hisap. Tapi kecil Nabi, orang yang kayu tu bisa pertama masuk surga selama harta tu dipergunakan untuk menolong orang. Kecil Nabi ketika Isra Mi'raj di bawah, ketika Nabi macam lihat pintu surga, di situ tertulis nilai amalan manusia. Ternyata kecil Nabi, orang yang magih utang itu pahalanya lebih ganda daripada magih sedekah. Yang pas sedekah nilainya 10, yang magih hutang nilainya 2000. Bapak berkata pahala magih hutang orang daripada magih sedekah. Ibu Bapak, kalau pas sedekah aku butuh tak butuh orang karena awak banyak pas sedekah diterimanya. Butuh tak butuhnya terima karena niat orang pas sedekah. Tapi kalau orang mau hutang, nyolah pasti butuh makanya datang ke awak. Lah pasti butuh mana makanya tiba ke awak. Lalu ketika kita berani bagi hutang no, nilainya lebih ganda daripada sedekah. Tapi awak coba ilah-ilah di situ Bapak. Awak tahu si aku paling maling membayar hutang. Yang hutang dan gadang dan ketek saya peti 50.000 jadi bayar dia berjanji bayar 1.000. Bahkan 1 tahun 2 tahun tak dibayar. Kira awak lah bosan saya tak usah bayar lagi. Akhirnya dia datang sekali lagi menjadi 300.000, 400.000 sampai 1 juta. Bagi kira kematian juga. Tapi di situlah ujiannya. Awak coba elak daripada daging yang dipinjam aja PT 300.000, cek lagi sini di 50 ni. Pahala ibu bapak dapat di 50 tu cuma pahala sedekah. Tapi kalau ibu bapak barang ini pinjam 300 di tangan apa? Itulah dapat pahala ibu 25. Ada di bayar dong, kita sini tak usah bayar lagi, kamu anggap situ sedekah, tak usah bayar lunas. Ada pernah pahala jalan tu Pak. Kalau pertama pahala bagi utang 25, sudah tu tidak bayar, awak jadikan itu sedekah, ada pernah 10 boleh. Tapi kalau langsung memutuskan sedekah, nilainya 10 ni. Termasuk kecil Nabi, orang yang memberi hutang seseorang itu pahalanya jauh lebih besar daripada memberi sedekah. Awak kalau hutang dari bayi itu akan mencari awak nanti di akhirat. Hutang itu akan menyebabkan seseorang terhalang masuk surga. Bahkan kata Nabi, orang yang mati syahid pun yang akan masuk surga tanpa hisab akan tertunda, terhalang masuk surganya sebelum hutangnya diselesaikan. Tidak selesai di dunia dan dianggap habis di ubat. Di akhirat nanti Allah bertahukan boleh itu.
Orang yang berhutang kawan tak pernah membayar dicarinya besok tu di masyarakat itu. Kasobok yakin pahala juga kawan. Kalau dulu berhutang dapat tak bayar dapat ini ambil pahala aku selesai hutang aku. Kenapa yang menyebabkan bangkrut itu salah satunya hutang. Hutang itu penyebab manusia bangkrut. Bahkan kata Rasulullah penyebab pemutus silaturahim yang paling tajam itu hutang. Makanya ibu bapak dia lawak jadi miskin kecil Nabi asal hutang terbayar daripada awak pelagak kayu tapi hutang sendiri tinggal. Makanya banyak kini orang putus silaturahim gara-gara hutang. Jadi meskipun hanya 1.000-2.000 itu tetap hutang harus dibayar. Kadang-kadang itu 1.000-2.000 kan cuy pak pakai ti 1000 pakai ti 2000 itu nak dia bayar dia anu ada orang sakan nama lagi dia buat pada minta kan tapi kena kelas kan gua batamnya ti 2000 ni kat lampu jadi 2000 tak kana jun ai orang takut dia gitu tu makanya orang anu awak jadi diam bayar hutang pak itu banyak tu pak awak laki-laki yang parokok dia ambil minta orang sebatang dia bayar lagi di 1.000 curang kadai bagara sepak mai rokok sebatang 1.000 di 1.000 abang julek pakai di 1.000 lah rokok ada salah ya saya ibu hutang dia buat besok di akhirat orang camai takut tidak keselamat jadi karena lah dia di mana bisa dapat tambahan amal dikaji-kaji diingin tak ada pak tu punya beti 1.000 ni rokoknya dikajang. Jadi kecil orang tega apa itu namanya hutang tetap harus dibayar walaupun cuma 1.000. Makanya dulu pernah ajak pakai binti 10.000 mencari orang ibu berkarilah adalah 10.000. Dan kecil saya maafkan kalau tu salah kata salah tidak maafkan kalau tu kalau sampai binti 10.000 berkarilah awal ini. Penyebab bangkrut di situ hutang salah satu. Nah itu makanya ketika Allah turunkan surah At-Taghabun itu kata Allah ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman kata Allah inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu maka berhati-hatilah terhadapnya. Peringatan Allah tu kan istri itu musuh. Iko mungkin yang tapik disambit musuh dalam selimut teman. Kawan nak lo tu musuh gitu. Jadi musuh dalam selimut itu kawan salamu selimut pak. Ibu jadi musuh apa jadi musuh ibu. Kenapa ayat ini turun Allah katakan bahwa istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu? Dulu ketika turun perintah hijrah itu asbabun nuzul ayat turun itu. Sudah diingatkan oleh Rasulullah kita diwajibkan Allah hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan akidah dan keimanan. Tapi begitu hijrah itu syaratnya bagi orang kafir silakan kalian orang-orang yang ikut Muhammad hijrah ke Madinah tapi tidak boleh bawa apa-apa kecuali badan. Rumah haratu tinggal, teranak tinggal, pokok apapun tidak boleh. Dia diambil di gerbang tu ketika keluar dari kota Makkah. Di Pareso, harta tinggal, rumah tinggal, pokok kadai tinggal, teranak tinggal, pokoknya batal sebut. Jadi makna itu banyak sahabat yang membatalkan hijrah. Karena pengaruh ibu-ibunya, istri-istrinya, payah awak hijrah. Tak ada apa-apa. Sementara awak lah bau sawo risiko, binti risiko, haratu risiko, tanah awak risiko. Di situ awak nak ada manga-manga binti, tak ada haratu, tak ada rumah, tak ada kamar awak situ. Jadi ibu kalau itu pikirannya ke situ, Pak. Ya. Banyak dari zaman Nabi dekat itu, Pak. Pertimbangan ibu-ibu itu haratu. Akhirnya banyak sahabat yang membatalkan hijrah. Banyak ada payah jadi karena pertimbangan tadi istrinya pengaruhnya itu memang kecil Allah. Istrinya itu musuh yang menyebabkan banyak orang-orang yang tergadai imannya karena pengaruh ininya.
Hati-hati terhadap mereka, kata Allah. Saya itu akhirnya beberapa tahun setelah itu yang tidak jadi hijrah itu akhirnya pak hijrah ke Madinah, Bapak. Ternyata sampai di Madinah orang yang dulu hijrah itu ilmunya tentang Al-Quran dan tentang kehidupan agama jauh lebih dalam dan lebih matang daripada yang telah berhijrah. Manyasa dadang nih. Kau gara-gara orang rumah kau kenanya halang-halangnya kau mungkin ilmu apa sabun. Karena dulu waktu di Makkah baraja Nabi itu payah ibu mencari-cari waktu itu susah. Kalau ingin baraja Nabi kan menyampaikan ayat turun saja itu harus tunggu tengah malam dulu tuh di rumah Arkam. Baru Nabi bacakan tadi malam ayat turun bunyinya. Itulah jam 1 jam 2 malam di rumah. Main kembali kilo-kiloan waktu itu sebab orang kafir masih gorila di Makkah itu. Masih diteror-teror, makanya payah baraja itu Nabi. Nah begitu di Madinah lah bebas. Dari subuh sampai isya setiap waktu sahabatku bertanya ke Nabi baraja Nabi. Sehingga lah sekian tahun jauh tinggalnya orang tak jadi hijrah tu. Nampaknya berang kan dirinya berang ke sini. Kamu menghukum istrinya. Akan ada kamu meninggal istrinya, kamu menyuruh balik orang gaib sampai segitu. Dia kesalnya kan. Maka turun ayat kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Mereka itu musuh, maka berhati-hatilah. Kecuali kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kecuali kalian mau memaafkan dan memaafkan. Ada 3 bentuk maaf di situ, Pak. Ta'fu, tasfahu, taghfiru. Apa bedanya, Bapak? Ta'fu itu artinya menghapus. Itu dalam surah Al-Baqarah itu ayat 27. Seorang perempuan yang sudah dinikahi dan kabul sebelum digauli oleh suaminya langsung ditalak. Sudah balik bahasa dia lalu sempat diapokan telah diceraikan ya Allah. Itu kata Allah setengah dari maharnya harus dikembalikan. Harus diberikan. Nah, kecuali kalau perempuan itu mau memaafkan, ta'fu, menghapus. Di ta'fu kok menghapus kok kalau jawab menghapus kok kan biasanya tulisan yang dihapus itu hilang Bapak, tapi jajak tinggal. Nah kenapa kata-kata menulis pakai pitului? Ini pitului beda aja pensil Pak. Si mau jangan pitului Pak. Pitului itu udah pakai penghapus. Kalau yang pensil itu zaman aku SD lah dong nilai Bapak. 85 itu tahun 85. Sama 85 udah ada pensil. Pensil dia pakai penghapus putih atau merah hijau itu pensil. Kalau dulu nama pitului bentuk pensil tukang nih Bapak. Nggak ada pakai penghapus dong. Jadi kalau awak salah tulisan lagi mampu Pak cari kajai lu pakai HP hijau kepala lu. Karena Bapak itu pitului nama itu. Jadi kalau salah dia apa tulisan pensil yang hitam putih, tapi jajaknya tinggal, nggak hilang dong. Dia menghapus itu kata Allah ta'fu itu menghapus yang kesalahan bisa dimaafkan, tapi yang malu buat tidak bisa itu ta'fu itu. Ketika dihapus tulisan hilang, tapi jajak tetap tinggal. Pak. Jadi itu maknanya ta'fu itu mau memaafkan dan bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Itu yang paling ngajak pelakunya ibu-ibu, karena ibu-ibu awak kali sejarah. Ibu-ibu kali sejarah. Cobalah pakai kesalahan yang sama 30 tahun yang lalu. Ngebaca ibu. Dia tak karena 30 tahun yang lalu tak kayak bolo balik. Ngebaca nggak tinggalnya di koma dulu Pak. Bapak ibu aku ahli sejarah. Ibu, coba pakai kesalahan sekali saja tino. Atau diulang balik. Ada baca itu tak karena 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dibaca Pak. Itu artinya apa? Bisa dimaafkan tapi tidak bisa melupakan. Sampai mati tak karena. Ya Bu. Jadi dendam itu. Dendam tidak ada Pak. Tapi itu tingkat maaf yang paling rendah. Bisa memaafkan tapi tak bisa melupakan. Asa taulah balik tak karena yang lama tak baca balik. Hingga ikhlas.
Nabi pun pernah kejadian itu ketika Wazi yang membunuh Hamzah itu masuk Islam. Dia mengaku ke Nabi yang membunuh Hamzah itu aku dulu Nabi. Sehingga tak ada di Nabi pakai dan jenazah Hamzah yang begitu mengerikan ya Bapak. Mata hilang, telinga hilang, dada cair, jantungnya hilang. Nah, sehingga mangan itu Nabi menangis. Dia sama Nabi Isa itu dia tanya di bahasa kau banci kepada beda, kau datang tidak, kau maafkan aku maafkan. Tapi tolong ke Nabi, menjarak dulu dari aku. Namun tapi ketika mencari wajah kau tak karena kondisi jenazah Hamzah, di situ setan bermain di hati awak, aku banci jadi oh dia coba sopok, kau banci jadi. Tolong jaga jarak sedulu. Itu artinya apa Bapak? Kalau awak pun ada dilukai, tak dalam rasa luka itu, dari dia datang minta maaf, kita bisa memaafkan, tapi untuk menjaga hati awak supaya tidak timbul banci dan tak balik, boleh jaga jarak. Lagi cek orang lain, dakek baut ciri, jauh baut umum. Lah dakeknya mau buka banci Pak. Lalu setiap hari bersobok, tak kena aja salah dalam itu tak baca itu berbalik. Masih ku banci itu dikipet-kipet ke setan. Itu maka Nabi tolong jaga jarak. Nabi pun untuk menghindari ta'afu ini disuruhnya Wazi jaga jarak. Yang kedua tasfahu. Ini jauh lebih hebat dari yang pertama. Memaafkan tapi tidak mengingat kembali yang sudah lalu. Artinya ditutup yang lama, buka yang baru. Jadi ketika buka yang baru itu yang lama tidak dikanak-kanak itu. Nah, itu enggak barek. Itu yang berhasil cuma Abu Bakar. Ketika asbabun nuzul turunnya surah An-Nur ayat 22. Aisyah difitnah oleh Mistah. Mistah kok masih darah aliran sepupu di bodoh dia Abu Bakar. Ibunya marasai, suami meninggal, anak banyak, awak miskin. Sehingga dia PLT di Abu Bakar tiap bulan. Di Abu Bakar kok acok mati PLT orang-orang tak mampu. Tapi dia tak pernah nyalek. Karena nyapres gitu. Tapi PLT itu kami Abu Bakar itu paling dermawan. Maka kata Nabi, kalaupun ada surga memanggil manusia dari setiap pintu, yang hanya bisa dipanggil dari setiap pintu itu cuma Abu Bakar ini baru aja. Dari 8 pintu surga, main bawa ke 8 aja baru Abu Bakar yang bisa mendapatkan. Karena dia paling dermawan. Di Mistofai Bapak memfitnah Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Jadi ceritanya Nabi ketika selesai parang pulang kembali ke Madinah, dalam perjalanan istirahat di tempat beristirahat pertama Aisyah pun susah buang air ketek. Nah sunnahnya kalau buang ketek tangan cincin. Jadi tangan cincin di Aisyah diletakkan di batu. Selesai buang ketek Aisyah pun langsung masuk ke tabu, udah jalan. Tak karena dalam perjalanan cincin itu tinggal. Begitu sampai di peristirahatan yang kedua, Aisyah tanpa seizin Nabi dan sebagai kawan sahabat langsung jalan mabuk ke arah mencari ke sampai tadi beliau mengambil cincin yang tinggal. Begitulah bersopok dalam suram ini di padang pasir tengah malam. Nah sopok dari Safwan kok diperintahkan Nabi untuk penyisir. Ini sengaja disuruh dari Nabi terakhir. Jadi tugasnya dia menyisir kok ada di tempat peristirahatan tadi ada dan tinggal, ada barang-barang dan tinggal, atau nanti cecer atau sahabat atau kalau tinggal itu disisir ke desa. Nah begitu Safwan selesai dicarinya ada polusi jalan dicari-cari atau Aisyah istri Nabi badalan di padang pasir tengah malam suram. Itu tak mungkin ditinggal Pak istri Nabi. Sehingga ditumpangkanlah Safwan di atas budung. Jadi naik jalan di budok itu gak dulu. Kadang-kadang disuruh dari Safwan, Aisyah duduk di budok, Safwan agak berjalan melo budok. Jadi dia berdua saja, begitu masuk Madinah, nampak di Mistah, langsung timbul fitnah. Mistah menyebabkan fitnah, Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Sampai Nabi tidak menyapu, tidak mendekati Aisyah selama beberapa hari. Maka turun ayat di situ, Nabi ditegur. Tapi Mistah penyebab utama
fitnah itu muncul. Coba ya kali bapak, miskin, anak banyak, suami tidak ada, dibantu tiap bulan bantuan de Abu Bakar. Tahu-tahu Aisyah anak Abu Bakar difitnah. Kalau model awak tak kepo bagi bapak, awak akhirnya bantuan tiap bulan, buat subsidi biaya hidupnya dengan anaknya tiap bulan. Saat tiap bulan dia kira bisa 3 juta tiap bulan, untuk hidup sebulan sekeluarga. Tahu-tahu anak awak difitnah, bagi kira bapak, lanjut atau stop BLT bapak? Stop. Padahal sakit hati itu kan, lagi dibantu lewat tiap bulan hidupnya, disubsidi lewat tiap bulan supaya tetap bisa bertahan hidup dan anak-anaknya karena yang miskin tak mampu. Tahu-tahu anak awak difitnah bapak, bagi kira tu. Dan itu terjadi sama Abu Bakar. Mistah itu salah satu orang yang mendapat BLT dari Abu Bakar, tapi anak Abu Bakar difitnah. Jadi ketika lah diklarifikasi, lah selesai, lah dimaafkan, lah sama minta maaf, Abu Bakar memaafkan Mistah, tapi BLT tetap lanjut. Hebat. Itu hebatnya Abu Bakar. Tidak ada dihentikan bantuan, tetap disubsidi dari Abu Bakar. Jadi yang salah itu dilupakan dari Abu Bakar, tetap. Kalau awak datang punya minta maaf, mungkin itu bantuan akan diagih dari apa? Membuang muka. Membantu lata sapi, membantu lata sapi, orangnya lah dibantu malah penyewat digigit, kan? Semua itu. Makanya kalau ada yang sapi, ular sapi orang takut menolong, bagaimana bola Islam itu bawa digigit itu sudah ada. Nah, sama itu Mistah sama kayak gitu kapannya. Tapi begitu Abu Bakar tahu dan dia sudah saling memaafkan dengan Aisyah dan dia minta maaf ke Abu Bakar mengakui kesalahannya, Abu Bakar memaafkan, tapi yang bantuan tetap diberikan, tidak dihentikan. Nah, itu namanya memaafkan dan tidak mengulang lagi dan tidak mengingat-ingat lagi. Nah, baru yang ketiga yang membuat wastaghfiru, memaafkan dan tidak mengingat lagi yang lama, tapi kebaikan tetap ditingkatkan. Ya, kebaikan dikasihkan jadi fitnah. Nyolo dapat bantuan dari awal. Hati-hati tadi bukan. Bahkan dilatih dari awal. Bahkan ada pun kejadian-kejadian ini dulu yang dibawakan. Itu yang baik. Makanya sifat Allah salah satunya dari Asmaul Husna adalah Ghafur. Kenapa Allah disebut dengan Ghafur? Sebanyak apapun dan sebesar apapun dosa seseorang, bahkan dosa syirik pun dilakukan oleh manusia itu, ketika dia bertaubat kepada Allah, semua dosa itu Allah ampuni. Bahkan dosa yang diampuni tadi Allah ganti menjadi pahala. Itu Ghafur. Karena sini Allah tegaskan fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Ghafur, memaafkan dan mengampuni serta merubah dosa manusia itu menjadi pahala. Amin. Kabarin itu. Ada Allah kepada pencemburu tuh, apalagi dosa syirik itu Allah akan ampuni selama orang itu tidak bertobat. Tapi begitu orang itu bertobat dari dosa syiriknya, Allah ampuni dosanya sehabis-habisnya sampai nol. Dan untuk membalas kebaikan ke orang itu, Allah ganti semua dosa itu menjadi pahala. Itu Ghafur namanya. Jadi ada 3 sifat maaf dari Bapak Soal. Taku, tasfahu, wa takfir. Taku menghapuskan, ya, memaafkan tapi yang bisa melupakan. Yang tasfahu memaafkan dan melupakan semuanya, tidak lagi mengungkit-ungkit kembali. Yang ketiga takfiru, dimaafkan, tidak diulang, tapi meningkatkan kebaikan yang lebih baik kepada orang. Oke, baik. Jadi makin tinggi tingkatannya makin baik. Dan mungkin awak satunya masih baru di takfu, baru mampu. Tasbahu mungkin alun, apalagi takfiru. Tapi Allah sudah ingatkan di makna kembali yaitu ibu bapak dalam masalah maaf memaafkan. Makanya kecil toleransi dari Allah 3 hari bagi kita yang tidak bermaafan. Tapi walaupun lah lewat 3 hari tidak bermaafan, maka kecil
Nabi, siapapun di antara kalian yang belum bermaafan lebih dari 3 hari, kalau nyoba tamu di jalan si A melengah, si B melengah, maka siapa yang pertama kali mengucapkan salam, maka itulah amalnya yang kembali Allah terima. Amin. Amin. Artinya apa ya Bapak? Tak perlu berjawe kanto, tak perlu bertatap muka, tak perlu berjabatan tangan, cukup ucapkan salam, maka amal kita yang selama ini ditolak oleh Allah akan diterima kembali. Amin. Hanya mengucapkan salam. Dituri orang itu soponya baca salam aman selesai. Karena ucapan salam itu kata Nabi adalah ucapan perdamaian. Jadi kalau masuk di jalannya melengah, begitulah lagi baca salam ini. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak. Itulah dimaafkan ya Allah dan amal itu kembali diterima. Kalau dah masuk-masuk turi ke rumahnya pokok pintunya, begitu bapak tokok dan baca salam dulu. Kalau kadang-kadang sorry bapak buka pintu dulu. Anak saya, jatuh anak saya pokok tadi. Ada kamar apa? Jatuh punya keluar, begitu dia keluar buka pintu baca salam. Assalamualaikum Bu. Langsung pagi jam 3 katakan saya bebo. Dah baca salam langsung jalan. Anak tinggal itu api itu. Kalau tak sokok jauh telepon, tapi jangan pakai nomor awak dari blacklist tu. Jangan nomor Pak RT atau pengurus masjid. Telepon saja. Kan yang kira Assalamualaikum, salam saya kuambo, saya kuambo, yes saya tu. Apa aja tu mati lah. Kalau lah dia mati lah. Benar tu celotet juga panjang. Jadi ucapan salam adalah ucapan perdamaian. Jadi ada jalan mudah diberikan Allah dan Nabi. Cuma kadang awak saya kadang-kadang kreatif. Mengucapkan salam tak dinamuk. Jadi ini terkait dari masalah maaf memaafkan. Jadi ada 3 jadi tentu maaf dan silakan Ibu Bapak apapun bentuknya Allah tetap mau memaafkan dan kita pun harus memaafkan. Baik, kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.